Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan rahimakumullah, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan bulan haram. Jadi kalau kita urut satu persatu, yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, dalam bulan Dzulhijjah tersebut ada 2 ritual kesunahan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha, dan yang kedua pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ini, bagi saudara-saudaraku sekalian yang hendak berkurban, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ketika masuk bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu sebagaimana yang diatur oleh syariat. Hindari Anda yang akan berkurban memotong rambut, mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur jenggot, dan lain-lainnya, bahkan memotong kuku, bahkan juga mencabut gigi, kecuali darah, ya, kecuali donor darah melakukan darah, itu ada khilaf di situ. Tapi yang lain-lainnya itu hendaknya dihindari, sebab ketika itu dilanggar oleh Anda yang hendak berkorban, maka otomatis hukumnya menjadi hukum makruh, dan itu berpengaruh dengan pahala yang Anda akan dapatkan, dengan pahala yang Allah akan berikan kepada Anda yang hendak berkorban. Untuk itu perhatikan ini, supaya apa? Supaya kita ketika mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu menjadi pahala yang luar biasa, pahala yang berlipat ganda. Ikhwan rahimakumullah, apa hikmah kita dianjurkan untuk menghindari itu? Kata para ulama ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama adalah orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia akan terhindar dari tersentuh api neraka. Nah, kemudian sampai kapan? Artinya hukum tersebut, ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dan hewan yang Anda akan korbankan itu disembelih. Nah, di situ Anda diperbolehkan lagi untuk mencukur dan lain sebagainya dari hal-hal yang sunnah untuk dicukur, sunnah untuk dibuang. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya infokan juga kepada Anda sekalian, yakni ketika ada selisih antara orang yang akan berkorban dengan orang yang akan kita wakilkan dalam penyembelihan dan dalam pendistribusian hewan kurban tersebut. Maksudnya perselisihan di sini perselisihan waktu, perselisihan berkeyakinan. Garis besarnya seperti ini. Ketika yang berkorban ini berkeyakinan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Kamis umpamanya, tetapi orang yang kita wakili daripada tokoh agama siapapun mereka, mereka berkeyakinan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah itu jatuh sebelum hari Kamis, yaitu hari Rabu. Maka yang mana yang dianggap sah, yang dianggap wajib untuk diikutin? Yaitu kata para ulama, yang wajib untuk diikutin adalah pendapat atau keyakinan orang yang berkorban, bukan orang yang kita wakili.
Jadi kalau orang yang kita wakili tadi orang yang diwakili oleh orang yang berkorban tadi itu ternyata penyembelihannya itu pada hari Rabu yang notabene hari Rabu itu masih belum masuk tanggal 10 Dzulhijjah bagi yang berkorban, maka korbannya menjadi korban tidak sah. Kemudian bagi orang diwakilkan tersebut wajib untuk mengganti hewan korbannya. Hendaknya ini perlu untuk diperhatikan karena bisa saja itu terjadi di antara kita umat Islam, perselisihan tentang penentuan waktu. Naam, mudah-mudahan ini dapat dipahami dan dapat dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Naam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.